Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ananda Putri, NIM 1919 1040 1021. Saya dari Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Saya memenuhi mata kuliah Proses Industri Kimia dengan dosen pengampu Bu Ari Susanti, STMT. Saya berasal dari kelas A. Tujuan dari pembuatan vlog ini adalah untuk memenuhi tugas UAS proses industri kimia untuk mekanisme alat utama dari proses industri pulp and paper. Sejak zaman dahulu, kertas sudah banyak digunakan dan tersedia. Tetapi, banyak dari kita belum mengetahui tentang proses pembuatan kertas terutama di industri kertas. Perlu kita ketahui bahwa industri kertas pulp and paper di Indonesia merupakan salah satu industri unggulan yang terus dipacu perkembangannya. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki ketersediaan bahan baku dan pasar domestik yang cukup besar serta didukung oleh teknologi-teknologi yang canggih. Untuk pembuatan pulp and paper itu sendiri dalam sebuah industri menggunakan alat-alat utama dan alat-alat pendukung. Salah satu alat utama yang digunakan adalah digester. Digester merupakan alat utama yang digunakan dalam pabrik sinarmas pulp and paper. Digester merupakan alat pemasak chip atau serpihan kayu yang biasanya itu berbentuk silinder dan disusun secara tegak. Digester biasa digunakan dalam suhu dan tekanan yang tinggi. Di dalam digester terdapat dua saringan yang terletak pada bagian atas dan terletak pada bagian tengah. Pada bagian atas disebut dengan relief strainer dan pada bagian tengahnya itu biasa disebut dengan middle strainer. Fungsi dari strainer adalah untuk menjaga agar serat kayu tidak keluar dari digester dan pada waktu mensirkulasikan serat kayu, pada waktu membuang gas tetap ada pada dalam digester. Digester sendiri terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Conveyor. Conveyor merupakan alat pengangkut serpihan kayu yang berasal dari chip pile sehingga bergerak menuju bagian atas digester. Yang kedua, ada liquor heater. Alat ini merupakan alat penukar panas yang berbentuk tegak yang diletakkan pada bagian atas digester dan biasanya itu juga bersampingan dengan digester. Cara kerjanya adalah cairan pemasak itu masuk melewati pipa, kemudian steam masuk ke luar pipa sehingga menjadi panas secara tidak langsung. Yang ketiga ada pompa sirkulasi. Alat ini digunakan untuk mensirkulasikan cairan pemasak dari dalam bagian tengah dan digester ke dalam bagian atas. Kemudian ada blow tank. Alat ini adalah tangki yang digunakan untuk menampung bubur kayu yang sudah siap dipasok dari digester dan dilengkapi dengan alat pengaduk. Biasanya, agitator mencampurkan pulp dari digester dengan black liquor, sehingga bubur pulp dapat dipompa. Panas yang dihasilkan dari gas oleh blow tank diproses kembali oleh pipa heat calculator sebagai alat untuk penukar panas itu sendiri. Kemudian alat kelima adalah akumulator tank. Alat ini adalah tangki yang menampung panas yang dihasilkan dari alat sebelumnya, yaitu blow tank yang dihasilkan pada proses blowing. Panas tersebut kemudian diproses kembali dengan menggunakan memanaskan air yang hangat yang akhirnya air tersebut kemudian digunakan pada bagian washing dan bleaching. Alat yang keenam adalah relief condenser. Alat ini mengembunkan panas dari digester bagian atas pada waktu proses pemasakan. Yang ketujuh ada air evacuation scrubber. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menyerap sisa panas dari digester sesudah mengalami proses blowing. Dan yang terakhir, ada bagian yang dinamakan dengan heating up white liquor dan black liquor system. Alat ini digunakan untuk memanaskan cairan pemasak sebelum masuk ke dalam proses pemasakan. Digester dibagi menjadi dua, yaitu digester batch. Digester batch adalah sebuah alat digester besar, biasanya 70 hingga 350 meter kubik,
atau 2.500 hingga 12.500 feet kubik. Digester ini biasanya diisi dengan chip dan cairan pemasak. Biasanya pabrik memiliki 6 hingga 8 digester sehingga sementara pada saat memasak yang alat digester lain dapat digunakan untuk mengisi, kemudian masuk ke dalam blow tank. Pemanasan dengan uap dapat secara langsung di mana uap ditambahkan langsung ke dalam digester yang mengencerkan cairan memasak. Kemudian secara tidak langsung, maka uap dapat melewati bagian dalam tabung di dalam digester yang memungkinkan penggunaan kembali uap dan memberikan panas lebih seragam. Dari hal ini dapat diketahui bahwa urutan proses pemasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, digester dibuka dan diisi dengan chip, kemudian dimasuki dengan cairan pemasak putih white liquor dan cairan pemasak hitam atau black liquor. Langkah kedua, setelah sirkulasi awal dari penambahan cairan pemasak, chip ditambahkan sebagai isi tetap. Yang ketiga, digester tersebut kemudian ditutup dengan dipanaskan dengan uap yang dimulai. Kemudian, suhu akan naik sehingga selama sekitar 90 menit sampai suhu pemanasan selesai. Yang keempat, suhu pemanasan dalam proses pemasakan dipertahankan selama sekitar 20-45 menit untuk proses craft. Selama waktu pemanasan, udara dan gas yang tidak dapat dikondensasikan dari digester tersebut akan dibuang. Kemudian, langkah kelima, setelah semua langkah setelah selesai pemasakan, isi dari digester yang dibuang untuk dipindahkan ke dalam blow tank. Kemudian ada digester continue. Digester continue adalah digester berbentuk tabung di mana chip dipindahkan melalui suatu aliran yang mengandung tahap pre-steaming, impregnasi, cairan pemasak, pemanasan, pemasakan, dan pencucian. Chip masuk dan keluar digester secara terus-menerus. Digester continue cenderung lebih efisien dalam hal ruang, lebih mudah untuk mengontrol dan memberikan hasil yang lebih baik, serta mengurangi penggunaan bahan kimia, hemat tenaga, dan lebih efisien dari digester batch dalam hal energi. Karena digester continue selalu dalam kondisi bertekanan, maka pengumpan khusus harus digunakan untuk memungkinkan chip pada tekanan atmosfer untuk memasuki digester bertekanan tanpa membiarkan isi digester akan hilang. Kemudian, katup rotary bekerja sebagai pintu putar. Sebuah poket diisi dengan serpihan kayu atau sumber serat lainnya pada tekanan atmosfer. Ketika katup diputar, maka akan tersegel dari atmosfer dan kemudian membuka ke digester di mana isinya disimpan. Dalam prosesnya, chip diangkut oleh feed screw. Chip melewati pengumpan bertekanan tinggi di mana cairan pemasak akan membawanya ke digester. Sehingga sebagian besar cairan dikembalikan ke pengumpan bertekanan tinggi. Impregnasi terjadi selama sekitar 45 menit pada suhu 130 derajat Celcius sehingga pemasakan akan jauh lebih seragam. Seberapa penting sih digester dalam pembuatan proses industri pulp and paper? Ya, digester merupakan alat utama pada proses pembuatan pulp and paper sehingga alat ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Digester digunakan untuk pemasakan pulp yaitu dengan mencampurkan bahan yang mengandung selulosa dengan beberapa cairan pemasak lainnya yaitu cairan-cairan kimia. Pada prosesnya, yaitu dengan menggunakan sebuah pengaduk dengan kecepatan putaran yang telah ditentukan dan kondisi operasi seperti suhu, tekanan, waktu yang telah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester adalah kondisi pisau pengaduk digester, level volume bahan digester, suhu kebersihan, kondisi digester, serat bahan, serta waktu. Rekomendasi merek atau supplier yang digunakan untuk pembuatan digester, baik lokal maupun internasional, biasanya menggunakan merek GLV. GLV merupakan salah satu merek internasional yang banyak digunakan. Keunggulan dari merek GLV adalah banyak digunakan di negara Cina, karena GLV memiliki struktur baja dengan tahan karat dan digunakan pada fase ganda. Selain itu, GLV juga mudah dapat
digunakan dan mudah didapatkan dimanapun kita mencarinya. Jadi kesimpulannya, digester merupakan alat utama dalam proses pembuatan pulp and paper. Digester ini digunakan untuk mencampurkan bahan yang berasal dari selulosa dengan bahan kimia lainnya. Digester sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan pulp and paper. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.